Keluar dari LBHI, dan saat itu tentu Sir Rasman ini belum jadi lawyer saat itu. Apalagi, dia tamatnya 2014. Ya, dia 2014 aktanya. Saya kalau dihitung saya sudah jadi aktivis LBHI itu dari kuliah. Selamat siang rekan-rekan sekalian, rekan-rekan PR sekalian. Kami dari tim kuasa hukum Dr. Richard Lee. Saya sendiri Samsul Bairi Rajam. Di sebelah saya ada DP Endra, ada Anur Kumar, ada Dede Agung, ada Dwi Haryadi. Nah, sebagaimana rekan-rekan pers ketahui dan juga berjalan dalam proses persidangan, sidang hari ini adalah kesempatan dari penggugat mengajukan saksi. Nah, ada beberapa dinamika yang menurut kami tentu patut untuk kita simak dan juga menunjukkan kuatnya gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada klien kami dalam yang tergugat. Pertama, saksi yang diajukan itu adalah mantan managing partner. Nah, terhadap saksi Lutfi, mantan managing partner itu, kami kuasa hukum Dr. Richard Lee telah menyampaikan keberatan karena posisi managing partner itu notabene-nya sudah seperti prinsipal. Karena managing partner itu kalau dalam kesehariannya mewakili kepentingan kantor hukum, dalam hal ini law firm, baik keluar maupun mengelola kantor. Nah, maka itu kami ajukan keberatan kepada majelis hakim supaya saksi managing partner ini yang dari penggugat ditolak. Namun hakim mempunyai pertimbangan lain dan kami tentu hargai, dan dalam proses tanya jawab terhadap saksi kami menemukan fakta-fakta bahwa saksi ini tidak cukup kuat untuk mendukung gugatan dari penggugat. Karena apa? Saksi ini hanya bekerja sejak tanggal 22 Agustus sampai 3 Januari 2022. Nah, 31 Agustus 2021 sampai 3 Januari 2022. Dalam proses pemeriksaannya, saksi menyatakan dia mengenal semua dokumen sebagai managing partner, yang membaca dokumen, kemudian mereview dokumen dan lain-lain. Tetapi ketika kita tanya apakah saksi mengetahui siapa yang saudara Rasman itu bertindak sebagai pribadi atau sebagai kantor hukum, law firm. Nah, dia sendiri bingung. Akhirnya ditunjukkan oleh hakim dokumennya, dan di situ ternyata walaupun penggugat menyatakan dia sebagai pribadi menggugat, tetapi dalam dokumen hukum itu menyatakan penggugat itu mewakili kantor hukum run law firm. Jadi tidak bertindak sebagai pribadi. Nah, itu hakim mengingatkan kepada kita, silakan tergugat untuk menyimpulkan kembali, dan hakim sempat membaca bahwa Dr. Rasman Arif Nasution itu bertindak mewakili run law firm. Itu satu. Kedua, saksi juga menyatakan bahwa dia tidak tahu apa peristiwa, tidak tahu dan tidak pernah melihat, ya seperti itu, apakah pernah run law firm memberikan surat legal opinion, legal review kepada Dr. Richard Lee yang merupakan kewajibannya, dan itu juga sempat ditanyakan oleh Dr. Richard Lee sebelum memutuskan perjanjian. Nah, saksi menyatakan bahwa tidak ada legal review maupun legal opinion yang diserahkan sebagai kewajiban dari run law firm kepada klien yang berupa dalam bentuk lisan tertulis maupun melalui email. Tidak ada itu. Nah, artinya kapasitas saksi ini sebagai managing partner, tapi dia tidak tahu hal-hal yang sifatnya prinsip seperti itu. Jadi kan mestinya dia mengetahui, karena dia bilang saya membaca semua dokumen terkait pekerjaan.
Nah, kedua, saksi juga tidak tahu akte pendirian yang karena sebagai managing partner kita sempat bertanya, apakah saksi tahu ada akte pendirian Run Law Firm? Saksi menyatakan tidak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kita, apakah saksi tahu ada lawyer fee atau ada transfer Dr. Richard Lee kepada Run Law Firm? Nah, menurut saksi, seluruh transaksi pembayaran itu dilakukan melalui rekening pribadi Saudara Rasman Nasution. Dan ada hal yang menarik, karena sempat saksi pihak kita menanyakan, apakah saksi tahu apakah ada potongan pajak seperti itu? Apakah ada pembayaran pajak dari pembayaran dari lawyer fee itu, apakah ada pemotongan pajak atau pembayaran pajaknya? Dan saksi menyatakan tidak, karena dalam biasanya peranan seorang managing partner itu dia juga mesti mengetahui potongan pajak yang harus dibayarkan terkait lawyer fee yang dibayarkan kepada kantor. Mestinya dia tahu itu. Kedua, sepengetahuan dia seluruh pembayaran ke rekening pribadinya Saudara Rasman. Kita nggak tahu apakah bayar pajak atau tidak. Itu yang perlu kita selidiki lebih lanjut, karena yang dikeluarkan oleh klien kita cukup signifikan ya, cukup besar. Apalagi kemudian klien kita juga mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak enak. Misalnya saya tadi sempat menggali keterangan apakah ada konferensi pers di tanggal 30 Desember tahun 2021 terkait pemberitaan Saudara Ras menyatakan ada produk abal-abal yang dikeluarkan oleh klien kami. Dan padahal itu adalah kewajiban daripada seorang lawyer atau kuasa hukum untuk menjaga kepentingan hukum dari kliennya. Apalagi hal yang disampaikan itu tidak benar sama sekali. Dan pada masa itu Richard Lee masih melakukan pembayaran kepada Rasman Rasman pada saat Saudara Rasman mengajukan konferensi pers, melakukan konferensi pers. Tetap dijalankan kewajiban oleh Richard Lee. Dan ini juga tambah. Dan Dr. Richard Lee pernah menegur. Dan Dr. Richard Lee juga pernah menegur, menyampaikan keberatan. Tapi itu nanti kita sampaikan dalam proses persidangan selanjutnya. Bang, Nanti ya. itu pemutusan secara sepihak benar nggak sih, sama memang dia tiap bulan bayar 50 juta, sampai sekarang masih terus berjalan pembayaran itu atau gimana? Pembayaran itu dilakukan terakhir di bulan Januari. Karena untuk pembayaran Februari seperti itu informasinya Januari atau Desember. Jadi dalam proses Rasman menyampaikan pencemaran nama baik, menyatakan klien kami melakukan membuat produk yang abal-abal, itu masih dibayar oleh Dr. Richard Lee. Nah, setelah ada teguran dari Dr. Richard Lee bahwa ada kewajiban legal review, legal opinion, tapi tidak dilakukan, akhirnya kontrak itu diputus. Nah, ada dinamika lain, kita kan serba salah sebenarnya dalam proses pemberian saksi managing partner tadi. Kita senyum, dianggap menghina. Kita tidak senyum, juga dia seperti apa. Jadi seperti itu, jadi agak bingung. Nah, ada dinamika juga, hakim menegur salah satu kuasa hukum yang kuasa hukum penggugat, ibu-ibu yang ditegur hakim, bahkan hakim menyarankan silakan keluar itu dari ruang sidang apabila tidak mematuhi apa yang dilakukan sidang. Kira-kira seperti itu. Ada teguran dari hakim untuk keluar kalau tetap melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu proses persidangan. Itu yang dilakukan oleh hakim terhadap salah satu kuasa hukum penggugat. Nah, saksi yang kedua itu lebih aneh. Kita juga heran ya. Penggugat ini kan mengklaim bahwa dia sebagai advokat profesional lah. Tapi kenapa dia menghadirkan saksi yang jelas-jelas akan ditolak oleh majelis hakim. Jadi saksi yang kedua yang diajukan itu adalah istrinya sendiri. Saya nggak tahu istri yang nomor berapa, tapi ada istrinya yang bernama Ade Suryani. Ketika ditanya oleh hakim sempat kaget karena mendengar status bahwa calon saksi ini adalah istri dari penggugat.
Akhirnya hakim meminta pendapat kita akan ajukan keberatan karena memang ada aturannya di dalam pasal 145 ayat 1 HIR yang menyatakan istri itu tidak bisa menjadi saksi dalam proses dalam perkara suaminya, walaupun sudah dalam proses cerai. Nah, ini kemudian disampaikan oleh hakim dan akhirnya saksi yang kedua ini yang istrinya dari penggugat akhirnya ditolak dan keluar dari persidangan. Nah, ada juga hal yang menarik sebenarnya, ada kesan penggugat ini mengancam hakim dalam proses persidangan itu. Tentu menurut kita sebagai hamba hukum misalnya, dalam orang yang selalu bersidang, kita harus memiliki etika, kesopanan, dan juga perilaku penghormatan kepada proses hakim. Jangan sampai kita ini merasa paling benar sendiri, kemudian orang yang harus kita hormati dalam proses persidangan, dalam ini hakim ini tidak dihormati. Karena hakimlah yang menentukan benar salahnya kasus, kemudian diterima atau tidaknya gugatan dan hakim tentu akan bisa mengatur jalannya persidangan. Jangan juga kesannya tadi kayaknya hakim diancam seperti itu. Tapi dibilang nggak ngerti hukum katanya abang. Oh, justru dia yang nggak ngerti hukum. Saya ini sudah lama menjadi advokat. Terakhir saya Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Saudara-saudara tahu sendiri lembaga apa yang establis ya sampai saat ini di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Saya 2005 keluar dari LBHI dan saat itu tentu Sir Rasman ini belum jadi lawyer saat itu. Ya, dia tamatnya 2014. Ya, saya 2014 aktanya. Saya kalau dihitung saya sudah jadi aktivis LBHI itu dari kuliah. Dan saya sampai saat ini mungkin 20 tahun lebih lah jadi advokat. Jadi tidak mengerti hukum seperti apa. Justru kalau dia mengerti hukum, dia sudah tahu. Misalnya istri tidak bisa dijadikan saksi, itu kan suicide, bunuh diri. Dalam proses ini sama saya gol bunuh diri. Sudah mestinya istrinya secara hukum tidak boleh menjadi saksi, dipaksa menjadi saksi. Kalau saya itu mempermalukan diri saya sendiri sebagai penggugat, misalnya saya ngerti hukum, juga saya kasihan dengan lawyer-lawyer, karena saya tahu di antara lawyer itu ada yang profesional. Nah, tentu ini mengganggu kredibilitas rekan-rekan kuasa hukum dari penggugat kalau dibuat seperti ini. Nah, ini bang bukan terkesan tidak mengerti hukum, tapi justru abang malah terkesan menyepelekan dari pihak Rasman. Nah, itu merupakan suatu trik kita lah. Orang berperkara kan punya trik-trik tersendiri untuk memancing emosi pihak lawan, kan begitu. jadi Nah, dia ternyata terpancing dengan gaya kita. Jadi begini. Dan juga di sini terlihat bahwa mereka itu tidak siap untuk berperkara hari ini. Ketika mengadakan saksi yang ketiga, katanya ada, akhirnya katanya baru dalam perjalanan. Nah, sekarang ya rekan-rekan sendiri menilailah siapa yang tidak siap dan siapa yang profesional. Kalau kita lawyer kan memang punya trik sendiri-sendiri untuk memancing emosi orang, untuk apa gitu. Kita pun juga kan dibetak-betak sama mereka, kita diam aja. Iya, itu bagian dasar. Jadi begini, saya ingin sampaikan bahwa di proses persidangan ini semua harus kita buat santai. Kenapa? Di dalam proses persidangan ini kita tidak perlu ngotot. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur strategi, meyakinkan hakim, mencari keterangan yang bisa kita gali dalam persidangan. Kalau mungkin saya ketawa misalnya tadi, itu kan semua semata-mata untuk mencairkan situasi. Karena pihak sana mainnya keras, ini mencairkan suasana seperti masa salah. Pada saat keributan yang lalu di persidangan mungkin 3 bulan yang lalu ya, pada saat mediasi, saya nggak pernah komplain, dia marah-marah sama saya. Bahkan saya cuma mengingatkan, berhenti, saya bilang begitu. Bahkan dia, maksud saya, tidak perlulah menilai orang seperti itu, lebih baik banyak cermin ya, bercermin dirilah. Ya, oke. Ngerti katanya bang, bawa-bawa jasa segala macam. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa kami tanya? Kan hakim, tadinya kan kita sampaikan dengan hakim.
Kenapa kita bertanya itu? Itu kan materi gugatan rekonvensi kita. Ada peristiwa yang membuat klien kita merasa perlu bertanya. Karena setelah, kan banyak kejadian ini, misalnya terhadap Bu Evi waktu itu, dia sempat mempertanyakan ijazahnya dari saudara Ran ini, dan kemudian dalam proses perjalanan dicabutlah kuasa oleh Bu Evi saat itu. Kedua, memang di dalam gugatan rekonvensi kita itu ada hal yang kita kaitkan dengan ijazah, dan juga ada surat keputusan dari KAI yang memberhentikan dia sebagai advokat dari KAI Indra Lubis. Demikian. Bang, tadi kan ada pertanyaan tentang akte perusahaannya terus segala macam. Akte pendirian. Oke. Ini kenapa kita tanya soal itu? Akte pendirian law firm itu biasanya diwajibkan untuk orang misalnya melakukan kontrak, karena pasti akan direview. Legal standing kantor hukum kan harus dilihat dari akte pendiriannya terlebih dahulu. Nah, kita sempat bertanya kepada managing partner, karena dia menyatakan dia mewakili kantor hukum, dia membaca seluruh dokumen, maka kita tanya, ada nggak akte pendirian firma Ran Law Firm ini? Ternyata dia sendiri tidak tahu. Nah, kedua, ini juga kewajiban pajak, karena klien kami membayar fee, tentu ada kewajiban pajak kepada pihak yang menerima pembayaran. Ini juga sebenarnya gini, Tambah. saksi tadi kan menyatakan bahwa dia managing partner. Berarti kalau dia status managing partner, tadi harus dilihatkan dong mana dia sebagai bukti dia managing partner. Kita bisa aja mereka bahwa ini dia managing partnernya yang nggak resmi. Itulah kita tanyakan. Karena managing partner itu setahu kita di dalam hukum kita itu dimasukin di dalam akte pendirian sebagai managing partner. Nah tadi kan dia managing partner tahu nggak dengan akte pendirian? Tidak tahu. Ya sudah, kita nggak bisa ngomong. Harusnya kalau yang dia managing partner, lihat ini loh surat pengangkatan saya sebagai managing partner. Cuman tadi kita nggak mau aja mempermasalahkan itu kasihan. karena kasihan yang saksinya tadi gitu. Ya misalnya rekan-rekan diangkat sebagai wartawan pasti bisa menunjukkan itu dong, ya ID card kan. Ini loh saya pernah jadi managing partner di sana. Ini surat pengangkatannya, SK-nya. Tapi tadi tidak kita tanyakan karena kasihan sama saksinya nanti. Oke. Ini dia nih tambahan nih, menarik nih. Jadi pada saat sidang selanjutnya kan kesempatan dari saksi dari penggugat ya, mungkin akan mengajukan saksi fakta sama ahli. Sidang selanjutnya itu adalah kesempatan dari kami untuk mengajukan bukti-bukti kami dan juga bukti-bukti gugatan rekonvensi kami. Kan di gugatan rekonvensi kami, Dr. Richard Lee mengajukan gugatan rekonvensi dengan kerugian materialnya 2,5 miliar dan imaterialnya 500 miliar. 500 miliar itu sebenarnya nilai yang cukup kurang dengan nama baik yang telah dirusak oleh Ran. Misalnya dia membuat compare statement yang mengganggu dan mencemarkan nama baik Dr. Richard Lee. Seperti itu. Jadi ada rencana 2 minggu lagi kita akan sampaikan bukti-bukti terkait gugatan rekonvensi kita dengan kerugian 500 miliar. Demikian. Richard Lee nggak datang hari ini. Nah, itu lagi dia. Jadi kalau Richard Lee ini kan begini, beliau itu orang yang taat azas lah ya. Ketika dia sudah menunjuk pada kuasa hukum, ya dia percaya dong kepada kuasa hukumnya. Ngapain dia sudah meminta bantuan kuasa hukum, kemudian dia capek-capek untuk datang, dan toh dia kan sudah mengamanatkan kepada kita, memberikan kuasa untuk mewakili melawan gugatannya Rasman. Justru itulah klien yang baik. Klien yang baik itu menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya, jangan memberikan kepercayaan penuh kepada kuasa hukumnya. Seperti itu. Nah nanti dalam kesempatan lain mungkin misalnya beliau akan hadir misalnya dalam proses pembuktian. Tapi kalau yang begini kita juga sarankan dong nggak usah datang, ngapain, karena akan
tidak penting untuk dokter hadir karena sudah diwakili oleh kuasa hukum. Jadi juga ada tadi kan hakim untuk merubah hari ya, untuk merubah hari sidang dari hari Selasa ke hari Rabu. Nah, prinsipal penggugat tadi agak keberatan dengan alasan dia banyak sidang-sidang yang lain. Kita juga ngomong, kan prinsipal tidak wajib untuk hadir dalam sidang. Ya, tapi dia tetap ngotot ya, hakim nggak bisa ngomong. Sebenarnya itu tidak wajib hadir prinsipal itu dalam persidangan. Karena ada kuasa hukum. Jadi kita harus sampaikan itu juga, kalau yang dia berhalangan di Selasa, yang bisa hari Rabu, buat apa ada pengacaranya. Tapi sebenarnya nurutin jadwal hakim atau kita ya? Akhirnya menuruti jawaban penggugat. Hakim ya, kan tadi hakim diancam-ancam kan? Ya, tapi kalau secara prosedurnya harusnya ngikutin jadwal hakim. Harusnya hakim dong, mereka yang punya wewenang. Cuman karena hakim diancam-ancam, hakim juga pengennya sidang semut dan tidak ribut-ribut lah diikutin sama hakim. Walaupun hakim memberikan toleransi waktu hanya 30 menit untuk terlambat. Kan bisa diwakili lawyer. Minggu depan Iya. Bang, berarti minggu depan hari yang sama di jam yang sama juga. Iya, 10.30 maksimal. Jadi sidangnya jam 10, tapi dikasih batas toleransi terlambat 30 menit. Oke. Oke, makasih rekan-rekan ya. Iya.